Saya masih galau mengenai bagi hasil bank syariah, apakah halal atau tidak halal. Air minum kita ini halal apa tak halal nih? Karena saya ragu mau minumnya. Air minum kita halal. Dari mana Ustaz tahu ada halal? Ini ada logo di samping. Halal, Majelis Ulama Indonesia. Air minum, makanan, kerupuk, snack halal. Snack kan ular Pak Ustaz. Kalau ada label halalnya halal. Lalu kalau ekonomi itu yang ngasih label halalnya siapa? DSN, Dewan Syariah Nasional. Bank Syariah Mandiri, Pak John udah ada fatwa DSN. BNI Syariah ada fatwa DSN. Jadi kita tak perlu lagi nanya, oh ini BNI Syariah ini halal. Halal Pak. Coba tunjukkan mana dalil Qur'annya, sunnah, ijma' qiyasnya. Tak perlu, asal halal kata dia halal itu dah. Sama macam saya tadi naik pesawat. Naik pesawat saya dari Subang. Asal tahu saya pilotnya itu sudah dapat sertifikat pilot internasional, udah. Tak perlu saya ketuk pula pintu, saya tanya, mana koplingnya? Mana remnya? Ini matic atau manual? Bukan paham kita. Ditanya, ini pakai bensin apa premium ini? Ini kadang orang ini sedang pesawat nyawa kita, percaya kita sama pilot itu. Ini ulama sudah ngasih DSN, Dewan Syariah Nasional. Andai dijelaskannya pun bukan kita paham. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab. Itu yang duduk di DSN itu pakar-pakar semua. Mereka pakar. Kalau yang bicara sekarang ini pakir. Oleh sebab itu ada Dewan Syariah Nasional, percaya pada mereka. Takkan mereka pengkhianat. Ustaz mohon dapat dijelaskan bagaimana prospek ekonomi Islam dan perbankan Islam untuk masa yang akan datang. Tergantung kita hari ini. Kalau kita semuanya pesimis, meninggalkan ini, dia macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak tumbang. Tapi kalau kita bangkitkan semangat ini, maju terus, maka political will-nya akan bersemangat karena menengok umat bersemangat, alim ulama ustadz bersemangat, penggerak ekonomi syariah bersemangat, masyarakat ekonomi syariah semangat, bangkit. Maka jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Bagaimana konsep bagi hasil dalam Islam diterapkan dalam hal simpan pinjam? Simple, sederhana mudharabah itu. Bapak punya keahlian tapi tak ada duit. Saya punya duit tapi tak ada waktu. Maka kalau menurut konvensional, saya tanamkan duit saya ini kepada riba rentenir. Ini duit saya 100 juta, untung rugi saya tak mau tahu. Pokoknya tiap bulan saya dapat untung 10 juta, 110. Nih, makanya tak bangkit adrenalin semangatnya. Kenapa? Karena bagi dia tak ada bedanya antara untung rugi. Yang penting tiap bulan ada terus. Beda sama orang mudharabah. Orang mudharabah dia bagi, ini 100 untukmu. Nanti kalau berhasil kita bagi. Tapi kalau gagal kita juga akan. Ini yang simple sederhananya dulu sebelum ada bank. Waktu masih person to person mudharabah. Maka ketika uang dia dipakai orang, yang sebelumnya dia doa biasa saja habis sholat doa, setelah uang dia dipakai orang investasi mudharabah, doanya khusyuk bukan main. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang minjam duit itu semua. Karena kalau sampai dia mati tak balik duit ini kacau nih. Anak-anak muda, ya, kalian kenapa tak kerja? Kami tak ada modal Pak. Mudharabah. Nih, kau dari mana? Saya fakultas peternakan Pak. Kau ternak puyuh ya. Begitu duit dia dipakai, pas di airport dia jumpa sama penumpang. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Bidang usaha Bapak apa? Puyuh. Ingat dia langsung, anak muda kemarin ternak puyuh. Langsung diundangnya. Bisa datang besok ke tempat kami, pembekalan ternak puyuh. Terjalin silaturahim. Saya sangat cemas nih Pak. Kenapa? Sempat mati puyuh-puyuh dia kemarin. Tak bertelur. Anak muda ini tak tahu, dibuatnya ternak puyuh di dekat airport.
Mana puyuh mau bertelur? Puyuh kalau dekat airport dia stres mendengar tak mau dia berhubungan kelamin, hilang nafsunya. Itu yang cerita pengalaman sendiri orang yang punya ternak puyuh. Rupanya tak boleh ternak ayam sama ternak puyuh dekat airport. Artinya apa? Bangkit semangatnya. Anak muda, kau punya keahlian apa? Kami ternak lele pak, aku ternak lele. Begitu datang petir menyambar hujan lebat, yang sebelumnya dia hanya sholat wajib, langsung sholat tahajud malam itu. Ya Allah, jangan sampai hanyut lele-lele anak muda ini ya Allah. Itulah maka adrenalin dia, semangat ibadahnya, doanya, silaturahimnya. Beda sama orang yang menanamkan duitnya pada rentenir, habis itu dia hanya duduk. Berapa banyak orang sekarang menanamkan uangnya setelah pensiun, dia hanya di rumah nonton TV, menunggu malaikat maut datang. Artinya apa? Dalam ekonomi syariah, uang itu seperti darah yang harus terus berputar. Darah kalau dia kental tidak berputar, penyempitan pembuluh darah, kolesterol, diabetes, jantung koroner, dan lain. Begitu juga dengan air sumur. Air sumur harus terus dikuras, diambil. Kalau tidak maka air ini akan berminyak, akan busuk. Begitu dengan uang, ini harus terus berputar. Makanya dalam Islam uang tak boleh disimpan, tapi diinvestasikan, diputarkan. Nah, itulah peran mudharabah tadi bagi hasil. Murabahah ada keuntungan dari pinjam meminjam. Yang sebelumnya hanya personal ke personal, sekarang mulai dari lembaga korporat ke personal. Yang dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Yang di tempat-tempat lain namanya tidak syariah. Di Dubai Islamic Bank, di Malaysia Islamic Bank. Kenapa kita pakai syariah? Karena dulu pernah kita mengalami suatu zaman orang anti, jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa Islam. Tapi umat Islam dulu jihadnya luar biasa. Ini rezim kita ini anti Islam dulu puluhan tahun silam. Maka jangan bawa-bawa Islam. Jadi apa? Syariah. Cerdas mereka. Bagaimana ini fikih kilah namanya, berkilah. Karena kalau bawa Islam, bantai. Apa namanya nih? Bank Islam. Jangan. Apa nih? Bank syariah. Oke, tanda tangannya. Padahal itu juga. Itulah asal muasal kenapa kita pakai syariah. Kenapa tidak pakai Islamic Bank? Syariah. Pergilah ke Saudi Arabia. Carilah putih biji mata nyari bank syariah. Tak ada. Islamic Bank. Kita pakai syariah itu adalah untuk mengkecoh. Sama juga seperti membuat surat izin masjid di salah satu negara yang pernah saya kunjungi. Ustadz, di sini kalau kita mau buat surat izin bangun masjid sampai mati nggak dapat surat izin. Jadi apa kalian buat? Kami buat di situ surau. Izin membuat surau. Pas dibacanya surau. Buatlah maksudnya. Isinya masjid juga. Jadi memang harus cerdas. Yang lurus-lurus tabung kali. Jika ada seorang hamba Allah yang rajin pergi ke masjid, ikut ceramah agama, hubungan dengan sesamanya baik. Tapi orang itu kurang istiqomah dalam hal sholat malam, duha, dan baca Quran. Jarang mengajak keluarga, menasihati keluarga untuk kebaikan. Menurut Pak Ustadz, bagaimana cara memberitahu orang tersebut? Sampaikan video ini ke dia. Nanti kalau bapak yang menceramahi dia, bapak tak usah ceramah sama dia. Bapak cukup share aja. Tapi tonton dulu. Banyak juga umat ini sekarang dikirimnya aja ke kawan. Kau udah nonton? Enggak, aku dapat royalti pahalanya aja. Tonton dulu, dengar baik-baik apa isi ceramah itu, baru kita sampaikan supaya kita paham, mengerti bahwa tak cukup hanya sekedar fardunya saja. Sama macam kami makan tadi, ada ayamnya, ada dagingnya, ada sayurnya. Begitu udah selesai, datang pula buah. Begitu udah mau selesai, ada pula dessertnya, ada pula esnya, ada pula cendolnya. Kenapa ketika makanan kita mau lengkap semua, tapi ketika ibadah, saya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup lah itu. Ngapain duha, tahajud? Yang penting masuk surga, di kaki limanya pun nggak apa-apa lah Pak Ustaz. Padahal kata Nabi, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, minta surga yang paling tinggi, VVIP. Kita kalau mau hotel minta yang paling bagus, rumah minta yang paling bagus, mobil minta yang paling cepat. Tapi kenapa ibadah kita minta yang sepele-sepele saja? Abang kenapa tak pernah sholat tahajud sama duha?
marah, masih syukur aku mau sembahyang. Kawan itu tak sembahyang lagi. Nah, ini logika sungsang namanya. Tak betul. Harus diluruskan pemikiran kita bahwa kita beribadah ini mencari ridha, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon juga Pak Ustadz sampaikan bahwa mubazir itu dosa besar, tapi masih banyak majelis sering mengambil makanan yang banyak tapi tak dihabiskan. Innal mubazirin, orang mubazir kanu ikhwanas syayatin, saudara setan. Makanya kalau pesta kenduri makan, ambil aja sedikit. Ambil sedikit. Cuman masalahnya kan kadang orang ini kalau ambil sedikit rupanya enak. Malu mau nambah, kan itu masalah. Sebetulnya bisa aja kita suruh orang lain, "Cok, kau ambilkan lagi, aku malu." Nah, nanti dia minta ambilkan pula sama kita. Ujung-ujungnya sama juga, 2 kali kita nampak. Kenapa kita malu kepada orang tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu maka ini tradisi. Ada sebagian kampung daerah justru memang disisakan. Minum disisakan, makan disisakan. Karena kalau habis kata dia rakus tamak. Ada tuh sebagian daerah. Nah, ini harus diluruskan. Oh, habis. Kalau di Mesir, minum memang mesti habis. Di Mesir ada satu khurafat, tahayul. Kalau minum teh tak habis, nanti anak perempuannya lahir berkumis. Jadi kalau minum teh mesti habis. Habis. Nah, itu. Memang itu semacam tahayul, khurafat, tapi ada juga bagus. Nah, minum mesti habis. Kalau tak habis, nanti anak perempuan lahir berkumis. Sekarang ini ustadz dan kiai sangat banyak yang gampang kita peroleh ceramah-ceramahnya. Nyindir saya ini. Yang jadi persoalan, kadang ada pendapat antara ustadz A dan ustadz B berbeda. Contoh ustadz A, transaksi bank syariah halal, transaksi bank konvensional haram. Ustadz B, semua transaksi bank haram. Contoh general saja. Kita lihat basic pengetahuan dia. Ini dari geng mana ini? Nah, ini ustaznya pakai geng-geng juga nih. Ini tulisnya pula buku, tidak syariahnya bank syariah. Bukan malah menguatkan umat Islam, malah melemahkan, menikam dari dalam. Kita berlawan dengan orang sekuler, liberal, ateis di luar. Dia pula menikam lagi dari dalam. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Kalau kita tidak senang, kita bicara dengan majelis ulama, duduk bersama. Ini tidak tepat. Bukan diekspos tengah masyarakat lalu menjadi alat orang lain untuk melemahkan kita. Disitulah ada perbedaan antara ilmu dengan akhlak. Tak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tak ada akhlak. Oleh sebab itu ikuti ulama-ulama yang muktabar kita. Ikuti yang diakui keilmuannya, bukan hanya sekadar popularitasnya. Dewan Syariah Nasional, orang-orang yang ahli di bidangnya, pakar-pakar ekonomi ada di situ. Ustaz Safi Antonio, S1 dari Yordania, S2 dari IIU International Islamic University, S3-nya pula dari Australia. Lalu di situ dulu ada namanya Dr. Anwar Ibrahim, 20 tahun di Al-Azhar Mesir, usul fikih. 20 tahun di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir, dia 20. Mengigaunya pun bahasa Arab. Bayangkan itu. Dalam situasi ini sebagai makmum yang ilmunya sedikit, apa yang harus saya lakukan? Ulama memilih ayat, hadis, ijma', qiyas. Itu tugas ulama. Kita yang orang awam memilih ulama-ulama. Kita pilih ulama yang paling siqah, paling terpercaya, paling mu'tamad, paling bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, paling. Nah, itu bisa kita lihat. Oh, Ustadz Fulan dalam bidang ini. Saya cocok sama Ustadz ini, tapi dalam bidang perbandingan agama, dalam bidang ekonomi tidak. Saya cocok dengan Ustadz ini dalam bidang zikirnya, dalam bidang ekonomi bukan keahlian dia di situ. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Keislaman ini juga ada bidang-bidangnya. Sama macam spesialisasi dokter. Ini dokter jantung, ini dokter SPOG spesialis obgyn kandungan, ini SPOT spesialis ortopedi tulang belakang. Jangan nanya bisul ke penyakit tulang belakang. Tak connect dia. Itu memang keahlian dia, tapi bidang zikir, bidang pengobatan, bidang ruqyah, bidang ekonomi tak bidang dia itu. Maka tanya yang memang betul-betul ahli bidang ekonomi Islam.